Halo semuanya, hari ini saya bersama Kak Arum Dwi Ningsih Dwi Setianingsih. Dwi Setianingsih, selaku awardee beasiswa unggulan. Ya Kak, benar Kak ya? Iya, Jadi betul. sekarang temanya saya ingin menanyakan tentang beasiswa unggulan lah, yang mana beasiswa ini tuh sangat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya teman SMA, SMP dari mana? Enggak. Oh enggak, oke, khusus mahasiswa beasiswa unggulan. Karena sebelumnya saya juga belum tahu beasiswa unggulan itu apa, tahu sedikit tapi mungkin akan dijelasin sedikit sama Kak Arum. Beasiswa unggulan itu bentuknya kayak gimana Kak? Oke, jadi terima kasih Malik atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Arum Dwi Setianingsih SPD. Jadi saya adalah lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris dan saat ini itu melanjutkan S2 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Mataram juga, sama seperti S1. Akan tetapi pada saat ini saya mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa unggulan. Nah, jadi beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ini adalah untuk masyarakat berprestasi, khususnya dari mahasiswa, entah itu mahasiswa S1, S2 ataupun S3. Jadi teman-teman yang ingin apply beasiswa itu bisa banget menggunakan beasiswa unggulan itu sendiri. Oke, jadi untuk definisinya seperti itu Kak ya? Ya. Ini pertanyaan paling inilah to the point. Kok bisa Kak Arum dapat beasiswa unggulan? Oke. Kalau ditanya kok bisa dapat beasiswa unggulan, sebenarnya nggak nyangka karena waktu S1, saya zaman S1 itu memang lagi banyak-banyaknya orang yang ngedaftar beasiswa unggulan seperti itu. Tapi waktu saya S2 itu pun lebih banyak lagi. Tapi waktu saya S1 saya udah pernah dengar beasiswa unggulan ini sendiri, tapi nggak niat apply kayak gitu. Oh, cuma dengar aja. Cuma dengar aja dan orang-orang banyak daftar. Jadi nggak yang terlalu banyak juga prestasinya saat itu dan akhirnya ngerasa diri kayaknya nggak deh kayak gitu. Terus S2, padahal waktu itu saya cuma nyoba-nyoba aja untuk apply beasiswa ini, ya alhamdulillah dapat kayak Langsung gitu. dapat? Iya, Sekali coba langsung dapat? Iya, betul. Berarti istilah sekali nembak langsung dapat mangsanya? Betul. Gila, kok bisa? Maksudnya itu gimana tuh persiapannya? Kalau ditanya persiapan ya, waktu itu saat saya mau masuk S2 itu memang sudah bayar uang kuliah dan lain sebagainya. Jadi kalau S2 itu ada istilahnya kemarin matrikulasi. Nah, pada saat matrikulasi itu yang saya istilahnya kayak ya udah ngebut-ngebut buat satuin berkas kayak gitu. Nah, di tengah-tengah saya juga kuliah awal-awal S2 itu. Nah, jadi pada saat itu untuk kenapa bisa lolosnya ya mungkin Allah sudah mengatur itu ya. Tapi tetap usaha juga. Tapi tetap usaha dalam artian waktu itu salah satunya ada esai. Nah, jadi esai ini sebenarnya yang paling kuat. Kenapa kita bisa lolos sebenarnya? Lolos menjadi awardee beasiswa unggulan gitu. Sebenarnya kalau dilihat prestasi itu saya nggak yang terlalu banyak juga gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dari Balai Bahasa itu sebenarnya sangat mendukung saya untuk memasukkan sertifikat-sertifikat yang ada ketika beasiswa unggulan itu. Ketika apply beasiswa unggulan itu. Oh iya, oke. Iya. Jadi persiapannya itu enggak yang Kak Arum kan S1 belum tahu, baru nyiapinnya itu pas mau S2. Pas sudah S2. Iya. Bahkan UKBI pun itu saya gunakan pada saat yang ketika masuk duta bahasa itu. Oke, sip. Itu Kak, terus ini kan tadi udah dikasih tahu tips buat kita, buat orang-orang supaya bisa supaya bisa dapat beasiswa unggulan. Tipsnya kan tadi udah dijelasin kalau esai sebagai faktor utama ya. Oke. Nah, tips yang lain tuh Kak, maksudnya yang lebih detail terperinci. Mungkin dari poin-poin apa aja dari syaratnya. Oke, kalau beasiswa unggulan sendiri itu ada 2 tahap. Pertama itu adalah tahap administrasi dan yang kedua itu adalah tahapan wawancara. Nah, pertama tahapan administrasi itu adalah nanti kalian memasukkan berkas yang ada di dalam web beasiswa unggulan itu. Jadi itu meliputi biodata, prestasi, karya, terus selanjutnya apalagi masih banyak lagi sebenarnya di situ. Dan sebenarnya esai juga ada di situ. Nah, sebenarnya kalau
di tahap itu kita harus cek berkas kita apakah sudah lengkap sesuai dengan juknis yang ada kayak gitu. Terus juga yang kedua itu ada tahapan wawancara. Jadi tahapan wawancara ini kita nggak boleh tegang karena itu langsung aja kita jawab ke pewawancaranya. Waktu itu saya dapatnya secara daring Kak Malik. Nah, untuk beasiswa unggulan ini sendiri saya rasa yang berat itu adalah ketika kita lolos ke tahap administrasi. Lolos ke dari tahap dari tahapan administrasi ke wawancara itu. Nah, jadi tahapan administrasi inilah yang paling susah menurut saya. Karena setahu saya dulu yang daftar angkatan saya itu adalah 19.000 orang. 19.000 orang? Iya. Yang keterima? Lalu yang keterima tahapan administrasi itu tahapan pertama atau tahap 1 itu adalah kalau nggak salah cuma 4.000 aja. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. 16.000 kemana? Ke 4.000. Jadi 15.000-nya entah kemana kayak gitu. Jadi 4.000 itulah yang istilahnya itu lolos administrasi. Nah, baru bisa melanjutkan ke tahap 2 yaitu tahapan wawancara. Nah, gitu ya. Jadi dari 4.000 itu pun disaring lagi kalau nggak salah jadi 2.000 itu di tahapan wawancara itu sendiri. Berarti administrasinya yang sangat betul. ketat ya. Iya. Dan saya rasa salah satu tips untuk teman-teman yang mau apply beasiswa unggulan itu adalah pertama perkuat esainya, kedua adalah prestasinya. Itu. Dan yang ketiga usahakan memasukkan karya-karya seperti itu. Karya sekecil apapun masukin aja. Iya, masukkan aja. Apapun mau dia karya apa namanya? Entah tulisan, itu esai, tulisan yang pernah dilombakan setingkat rendah-rendah juga nggak apa-apa ya. Iya. Tingkat pribadi gitu. Enggak dong. Nggak ada ya? Jadi pertama itu perkuat esainya lagi. Itu yang paling utama. Lihat teman-teman apakah sejauh mana teman-teman berkontribusi untuk negara kayak gitu. Karena saya rasa seperti itu yang diinginkan gitu. Kedua prestasinya, jangan takut kalau misalkan teman-teman hanya mempunyai prestasi ya tingkat provinsi kayak gitu, it's okay. Tingkat desa, apalagi tingkat kecamatan, apalagi kan? Saya rasa ya Kak Malik ya perbanyak aja yang kalau misalkan ada tingkat nasional apply aja kayak gitu, masukin aja. Tapi pertama itu adalah esainya, dan jangan takut beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang tanpa menggunakan TOEFL. Jadi menggunakan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, itu datang ke Balai Bahasa. Balai Bahasa. Ya, betul. Balai Bahasa ada di setiap provinsi kan? Iya, betul. Balai atau kantor bahasa di setiap provinsi. Kalau di NTB berarti kantornya di depannya Unram Residen, itu Jalan Dr. Sujono. Jalan Lingkar ya. Ya. Usia nggak ada maksimal? Kalau usia saya lupa ya Kak Malik. Intinya dia itu bisa untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2, dan mahasiswa S3. Mantap lah. Kalau benefit nggak usah ditanyakan lagi ya. Iya pasti sih. Ya maksudnya namanya beasiswa bisa membantu untuk bisa. Proses belajar kita selama perkuliahan. Betul. Jadi untuk beasiswa unggulan ini sendiri dia ada 3 komponen. Pertama itu adalah uang saku. Uang saku. Terus uang apa lagi ya? Uang SPP. Pertama itu adalah uang SPP dulu selama kalian kuliah. Terus kedua itu adalah uang saku. 3 adalah uang buku. Jadi 3 komponen itu. Tapi kita harus tetap mempertahankan IPK. Misalkan S1 kalau tidak salah itu 3,00. Minimal? Iya, minimal. Kalau S2 itu 3,25. Jadi tidak boleh turun. Turun langsung cabut beasiswa? Enggak sih sebenarnya. Evaluasi lah ya? Iya, betul. Jadi gitulah guys, beasiswa unggulan ketat tapi bermanfaat untuk kita yang bermanfaat sekali ya untuk kita yang ingin melamar di beasiswa unggulan. Iya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau beasiswa unggulan ini biasanya saya daftar itu di bulan Juli. Ya, biasanya bulan depan. Iya, biasanya sudah buka itu di bulan Juli dan kalau nggak salah nggak lama juga dibuka. Gitu. Berarti harus sekitar 2 mingguan, iya, cek infonya gitu. Bagus lah.
beasiswa unggulan, klik aja di Google beasiswa unggulan ya, Ya, betul. akan muncul pasti di situ kan. Betul sekali. Baik Pak, kalau guys, informasi yang sangat bermanfaat, sangat penting, intinya apa namanya, bermanfaat lah untuk kita yang ingin mendapatkan beasiswa, karena beasiswa memang sangat membantu untuk Iya, proses betul. pendidikan, Sangat. sangat membantu ya. Itulah guys, sekian, terima kasih Kak Arum, next time kita ngobrol lagi tentang apapun lah ya, Bebas. boleh kan? Boleh. Oke, see Siap. you guys. Thank you.